bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUU PPLE. Bahan berbahaya dan beracun B3 sudah zat energi dan atau komponen lain yang dapat mencemaskan, merusak atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup. B3 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah menyala, beracun, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsiogenik, teratogenik, mutagenik. Beberapa contoh bahan B3 yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah deterjen, pemutih pakaian, kapur barus, minyak tanah, bensin, oli, gas LPG. Bahan berbahaya dan beracun dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat bahaya yang dimilikinya, yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, B3 yang terbatas dipergunakan. Klasifikasi B3 juga dapat dilakukan berdasarkan sifat kimianya seperti mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, dan beracun. Menurut NFPA atau National Fire Protection Association, klasifikasi atau kelas kebakaran secara umum merujuk pada klasifikasi internasional, yaitu klasifikasi atau kelas kebakaran. Menurut NFPA atau National Fire Protection Association Amerika, sumber terakhir sampai dengan artikel ini disusun NFPA membagi klasifikasi atau kelas kebakaran menjadi 6 kelas, yaitu kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C, kebakaran kelas D, kebakaran kelas E, dan kebakaran kelas K. Klasifikasi kelas kebakaran berguna untuk menentukan media pemadam efektif untuk memadamkan api atau kebakaran menurut sumber api atau kebakaran tersebut, serta berguna untuk menentukan tingkat keamanan jenis suatu medis pemadam sebagai media pemadam suatu kelas kebakaran berdasarkan sumber api atau kebakaran. Pengolahan B3. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah B3. Dari penyimpanan, pengumpulan, bermanfaat, pemuatan, pengolahan hingga menimbun pengolahan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan limbah B3. Penyimpanan, standar penyimpanan, pengolahan, bioremediasi, upaya pengukuran. Pelabelan B3. Pelabelan B3 adalah proses pemberian label pada kemasan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Label B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang limbah B3 seperti asal-usul, identitas, dan kuantitasnya. Label B3 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warna dasar kuning. 2. Tulisan identitas berwarna hitam. 3. Tulisan peringatan berwarna merah. 4. Ukuran minimal 15 cm x 20 cm. 5. Dipasang di atas simbol B3. Informasi yang wajib dicantumkan pada label B3 antara lain penghasilan limbah B3, alamat penghasil, telepon penghasil, nomor faks penghasil, nomor penghasil yang diberikan Kementerian LHK saat pelaporan, tanggal pengemasan, jenis limbah, kode limbah, jumlah limbah, sifat limbah.